Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Ternyata putri kecilku sudah tidak anggun lagi, ucap Sarah dengan kekehan kecil seraya membalas pelukan Stella. Stella tidak menjawab. Ia semakin mempererat pelukan pada ibunya. Bagi Stella, hal yang paling membuatnya senang adalah melihat orang yang selama 5 tahun ini tidur meninggalkannya untuk menghadapi kerasnya kehidupan dunia seorang diri, kini telah dapat memeluknya kembali dengan erat. Stella rindu akan kehangatan yang diberikan ibunya lewat pelukan. Ia rindu suara ibunya. Ia rindu segala sesuatu yang terdapat pada ibunya. "Aku sangat merindukanmu, Ibu," ucap Stella. "Aku juga," jawab Sarah dengan senyum yang mereka di bibirnya seraya mengelus rambut Stella. "Stella," panggil seseorang yang baru saja masuk di ruang inap Sarah. Merasa namanya terpanggil, Stella segera melepaskan pelukannya terhadap ibunya dan menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Sarah mengernyit bingung melihat Alex, karena ia tidak tahu siapa Alex dan kenapa pria itu bisa mengenal putrinya. "Siapa dia, Stella?" tanya Sarah pada Stella. "Dia menantu kita," lanjut Williams dengan tersenyum menghadap ke arah wanita yang ia cintai. Sarah terkejut mendengar perkataan Williams. Jika kalian bertanya bagaimana reaksi Sarah saat terbangun dari koma dan melihat adanya pria yang dicintainya yaitu Williams, ia merasa terkejut karena dari mana Williams tahu keberadaannya. Namun setelah itu, William menjelaskan semuanya secara detail. Mulai dari alasan pria itu meninggalkannya, hingga bagaimana Williams bertemu dengan Stella. Bahkan Kelvin datang sebagai pelengkap penjelasan Williams. "Dia suami putri kita, namanya Alexander Edward," lanjut Williams memperkenalkan Alex kepada Sarah. "Jadi putriku sudah menikah di saat aku koma," ucap Sarah kini dengan memandang Stella. "Apa yang membuatmu pantas menikahi putriku?" tanya Sarah pada Alex. Alex yang mendapatkan pertanyaan itu bingung ingin menjawab apa. Sebenarnya bisa saja ia menjawabnya, tapi melihat tatapan yang diberikan Sarah padanya membuatnya gugup. Kelvin yang sedari tadi dia memperhatikan mereka tertawa melihat wajah sahabatnya yang terlihat tegang. Meskipun Alex bisa menutupinya, tapi bagi Kelvin yang sudah mengenal lama Alex, hal itu tidak dapat disembunyikan darinya. "Hahaha," tawa Kelvin pecah. Stella yang melihat itu memelototkan matanya ke arah Kelvin yang bisa-bisanya tertawa di saat seperti ini. "Lebih baik ibu istirahat, nanti kita akan bicara ini lagi," ucap Stella seraya menghapus bekas air mata di pipinya. "Karena aku memiliki cinta yang tidak dapat diberikan oleh orang lain padanya. Aku mencintai putri Anda, dan cintaku ini bukanlah sekedar omong kosong, karena cintaku adalah cinta yang tulus. Aku bukanlah orang yang mengatakan cinta lalu meninggalkan orang yang kucintai begitu saja. Tapi aku adalah orang yang akan mempertahankan apa yang kucintai agar tidak lepas dariku. Jika bersamaku Stella tidak bahagia, maka aku akan membuatnya bahagia. Namun aku tidak akan pernah bisa melepaskannya, karena aku akan membuatnya tahu bahwa aku di sini mencintainya. Because true love will listen what people say, because true love will listen what heart say only," ucap Alex panjang lebar. Semua orang yang ada di ruangan inap Sarah terdiam saat mendengar perkataan Alex, terutama Kelvin. Selama ini ia tidak pernah mendengar perkataan temannya itu yang sepanjang dan sangat menyentuh ini. Stella tidak jauh keadaannya dengan yang lainnya. Bahkan ia sangat tersentuh dengan perkataan suaminya itu. "Alex, itu kau?" ucapan Kelvin seperti membangunkan mereka dari kekaguman mereka akan perkataan Alex. Alex bergeming, tidak mempedulikan apa yang Kelvin ucapkan, karena saat ini yang terpenting baginya adalah jawaban dari Sarah. "Aku mempercayakan putriku padamu," ujar Sarah seraya terkekeh kecil. Ucapan itu mampu membuat Alex tersenyum. Apalagi yang membuatnya lega selain mendapat restu dari kedua orang tua Stella. Namun, sudah kukatakan berulang kali, akankah kebahagiaan ini akan terjadi selamanya? Siapa yang tahu? Lalu apa saja yang akan mereka berdua hadapi di masa mendatang? Siapa yang tahu jalan cerita Alex dan Stella? Kurasa hanya sang pencipta takdir yang tahu. Bagi Stella,
Apa yang dituliskan Tuhan untuknya saat ini sudah cukup membuatnya merasa menjadi seseorang yang paling bahagia di dunia. Tuhan itu memang adil, karena di mana ada kesedihan, setelah itu kebahagiaan akan muncul untuk melengkapinya. Namun kita semua tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Setelah tidak menyangka, Alex mampu menjawab pertanyaan ibunya dengan kata-kata yang menyentuh seperti itu. Setelah menikmati setiap hembusan angin yang menerpa kulitnya, kini ia benar-benar telah percaya akan cinta yang diberikan oleh suaminya. Semuanya sudah terasa lengkap bagi Stella. Mulai dari ibunya yang koma kini telah sadar, ayah yang selama ini ia harapkan telah datang, bahkan mimpinya memiliki seorang saudara terwujud dengan kehadiran Kelvin. Bahkan, orang yang ia cintai telah membalas perasaan cintanya. Tapi hanya satu yang kurang, anak. Stella berharap ia akan memiliki anak, buah cintanya bersama Alex. Ia berpikir bagaimana kehidupannya kelak saat ia memiliki seorang anak. Pasti merepotkan, namun juga membuatnya bahagia. Tanpa sadar, senyum manis terukir di bibir ranumnya saat ia memikirkan semua itu. Tanpa sadar pula, Stella mengelus perut datarnya. Apa ia sudah ada di sini? Pikir Stella. Kok bisa sakit jika terus berdiri di sini? Ini dingin. Ujar Alex menasehati wanitanya, seraya menciumi bau istrinya. Lalu kenapa kok ikut keluar? Tanya Stella seraya terkekeh kecil dan menggeliat karena merasa geli akibat dari ciuman Alex. Aku di sini untuk menjadikanmu merasa hangat dengan pelukanku. Jawab Alex seraya menaruh dagunya di atas bahu Stella. Dari mana kau belajar mengucapkan kata-kata manis, Mr. Edward? Tanya Stella menggoda suaminya. Alex mengernyit mendengar pertanyaan Stella. Kenapa kau bertanya seperti itu? Tanya Alex balik, tetap pada posisinya. Hanya saja, kau seperti bukan Tuan Alexander Edward yang dingin tidak tersentuh, berwajah datar dan irit akan senyum. Jawab Stella, seakan menerawang bagaimana Alex dulu. Semua karenamu, karena kau telah mencairkan es yang ada dalam diriku. Mungkin kau tidak bisa membuatku kembali seperti semula. Tapi kehadiranmu telah mengikis batuan es itu. Ujar Alex mengetatkan pelukannya. Stella berbalik menghadap ke arah Alex, membuat mereka saling berpandangan. Stella menatap lekat-lekat Alex, begitu pula dengan Alex. Ia menatap Stella lekat-lekat. Tidak ada kata yang terungkap di antara mereka. Seakan mereka telah mengatakan semuanya hanya melalui tatapan. Karena lagi-lagi, tatapan tidak akan bisa membohongimu. Bisakah mereka terus seperti ini? Saling memeluk, saling tertawa bersama, dan saling mengatakan bahwa mereka saling mencintai. Bisakah hari ini dan 2 minggu ke depan, Stella akan kembali merindukan suaminya? Bagaimana tidak? Lagi-lagi, Alex akan meninggalkannya untuk urusan bisnis. Jika sebelumnya Stella akan merasa biasa saja saat Alex berpamitan untuk pergi, kali ini dia merasa berat. Bahkan Alex mengatakan lebih baik kali ini dia tidak membantu Leonard dalam urusan bisnis. Tentunya Stella yang mendengar itu tidak menyetujui ucapan Alex. Tapi Alex kembali mengatakan bagaimana dia bisa meninggalkan istri cantiknya selama 2 minggu. Dan pria itu berjanji akan menyelesaikan urusannya dengan cepat. Tapi Alex tidak meninggalkan istrinya begitu saja. Karena kali ini ia akan menitipkan Stella pada mamanya, termasuk tinggal di kediaman keluarga Edward. Saat ini, mereka tengah dalam perjalanan menuju kediaman Edward. Di dalam mobil itu hanya ada keheningan. Entah apa yang berada di dalam pikiran mereka, sehingga tidak ada yang berniat untuk memecahkan keheningan tersebut. Entah karena Alex yang fokus menyetir, atau Stella yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidak perlu terlalu dipikirkan, sayang. Aku akan mengusahakan untuk cepat menyelesaikan urusan ini. Ucap Alex memecahkan keheningan di antara mereka, seraya menggenggam tangan kanan Stella dengan sebelah tangannya, sedangkan sebelahnya lagi untuk memegang kemudi. Aku sedang tidak memikirkanmu, jawab Stella, tidak menatap Alex melainkan memalingkan wajahnya menghadap ke arah jendela. Benarkah? Benarkah istriku tidak akan merindukanku nanti? Tanya Alex masih dengan nada menggodanya. Stella tidak menjawab. Ia tetap menghadap ke arah luar jendela. Kenapa kau mengendarainya sangat pelan, Alex? Kini Stella merasa kesal karena Alex yang tampak sengaja mengendarai mobil dengan pelan. Aku ingin lebih lama lagi bersama istriku,
Jawab Alex, tidak mempedulikan wajah wanitanya yang mulai memerah lagi. Tapi, jika takdir sudah berkata bahwa kita akan berpisah, maka kita akan tetap berpisah, ucap Stella. Kenapa kau berkata seperti itu? Tanya Alex kesal akan ucapan Stella. Stella bergeming. Seketika keadaan di dalam mobil kembali hening. Baginya, sampai kapanpun ia tidak akan pisah dengan Stella. Ia tidak akan rela bahwa takdir akan memisahkannya dengan Stella. Cukup sekali ia merasakan bagaimana sakitnya orang yang sangat ia cintai pergi meninggalkannya begitu saja. Cukup sekali, dan ia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi. Tidak akan. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, and bye-bye.